Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin coba memaparkan mengenai dekarbonisasi ya. Melihat apa namanya latar belakang adanya wacana untuk dekarbonisasi itu, yaitu bahwa memang terjadi peningkatan perubahan iklim ya yang terjadi secara global. Ini dibuktikan dari laporan PwC ya, yang mana intensitas karbon secara global itu mengalami penurunan dari angka 1,02% sejak tahun 2023. Ini merupakan angka yang paling kecil sejak terjadi dari tahun 2011. Nah, tentunya hal ini dikontribusi besar sebesar 60% oleh kegiatan supply chain. Nah, yang mana kegiatan supply chain ini adalah salah satunya adalah terjadinya peningkatan kegiatan operasi dalam logistik. Nah, untuk dekarbonisasi itu sebenarnya apa? Dekarbonisasi itu secara pengertian adalah proses untuk mengurangi karbon dioksida atau efek rumah kaca ya dari berbagai macam sektor yang menyebabkan ya dari berbagai macam sektor yang menyumbang terhadap peningkatan itu, yaitu dari sektor industri, transportasi, juga energi. Nah, proses ini tentunya akan tercapai jika kita bisa mengurangi ketergantungan kita terhadap bahan bakar fosil dan mengalihkan dengan bahan bakar yang terbarukan. Misalnya contoh di dalam kehidupan kan tidak hanya bahan bakar fosil ya, harusnya kita mulai bisa sadar dan berinovasi untuk menggunakan bahan bakar lain. Misalnya contoh kan tidak hanya dari fosil, tapi kita juga bisa misalnya contoh dari bahan bakar PLTU misalnya, atau PLTA yang nanti eh, energi yang terbarukan itu bisa ditransformasikan menjadi sumber energi baru serta untuk menunjang kegiatan logistik dan industri gitu ya. Nah, kemudian eh, sehingga upaya-upaya itu kan bisa menciptakan ekonomi hijau yang berkesinambungan atau berkelanjutan. Nah, tentu hal ini sangat relevan terhadap masa depan logistik karena ada beberapa hal, yaitu relevansinya terhadap pengurangan efek rumah kaca, kemudian kita juga bisa memenuhi target secara sustainable ya, target perusahaan secara sustainable, tidak hanya jangka jangka waktu saat ini, tapi juga bisa mencapai target-target secara berkelanjutan untuk jangka panjang. Kemudian eh, tentunya ini menjadi penentu daya saing untuk industri ya, meningkatkan kompetensi atau daya saing dalam hal sektor industri. Nah, kemudian ini bisa mendrive inovasi dan efisiensi jika kita melakukan elektrifikasi kendaraan, misal contoh seperti itu, kemudian mengoptimalisasikan rute dan juga shifting mode transportasi yang lain ya ke transportasi yang tentu rendah emisi dan secara cost juga efisien. Nah, sehingga uh, kita bisa mencapai yang namanya uh, kekuatan dalam ketahanan energi itu. Kemudian, apakah hal ini dapat kita capai? Nah, tentu hal ini dapat kita capai asalkan dari berbagai macam pihak itu aware dan bisa saling bersinergi untuk mengupayakan upaya-upaya dalam dekarbonisasi ini. Nah, tapi kan melihat kenyataannya dan kendala-kendala yang terjadi di lapangan ya, tentu yang menjadi masalah umum ini kan kita masih sangat tergantung terhadap bahan bakar fosil. Kemudian juga kalau misalnya kita mau beralih kepada energi terbarukan, tentu pertimbangannya adalah cost-nya mungkin di awal akan sangat tinggi. Kemudian infrastruktur kita yang belum mendukung, regulasi dan kebijakan yang diterapkan apakah bisa sesuai dengan prakteknya, misalnya. Terus tingkat kesadaran publik dan industri juga harus 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 eh, berani untuk berinovasi ya, kesadarannya itu harus 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 apa namanya
eh, ditingkatkan lagi bahwa selamanya kita tidak bisa bergantung dengan energi yang sekarang energi yang tidak terbarukan yang terus-menerus akan selalu digunakan, nanti lama-lama kan akan habis. Kemudian dampaknya bagi apa namanya kegiatan sosial dan ekonomi, impact-nya itu seperti apa? Apakah ekonominya itu akan menjadi efisien jika kita menggunakan energi yang terbarukan? Nah, kemudian kalau dari sektor yang lebih spesifik ya, ini ada dua, sektor transportasi dan industri. Tentu kan tadi yang saya bilang dari sektor transportasi ini ya, dia peningkatan kegiatan operasi logistiknya itu sangat besar memberikan kontribusi terhadap peningkatan emisi sehingga dapat menyebabkan peningkatan perubahan iklim. Sehingga jauh kita bisa mencapai untuk apa ya zero emission itu kan. Nah, kemudian dari sektor industri juga kita masih belum mau beralih untuk menggunakan sumber energi lain seperti misalnya dari apa namanya bahan bakar seperti BBM mungkin kita bisa gunakan eh, apa seperti bahan bakar lain ya misalnya dari ya dari alam aja dari alam yang misalnya pembangkit listrik tenaga uap kita bisa gunakan itu atau pembangkit listrik tenaga air yang nanti energinya itu bisa membantu sektor industri itu sendiri gitu jadi sehingga kesimpulannya ya sebenarnya dekarbonasi ini kan menjadi hal yang paling banyak dibicarakan dalam kegiatan supply chain, ya kan? Karena secara imperatif ya harusnya organisasi logistik itu bisa eh, apa namanya eh, beralih atau berpindah lebih awal, ya. Maka sekarang adalah waktunya untuk kita beradaptasi terhadap eh, upaya dekarbonisasi ini sehingga dalam kegiatan rantai pasok dan pengiriman itu bisa efektif dalam era yang berkelanjutan ini sehingga kita bisa mencapai uh, green economy sustainability itu. Jadi itu kesimpulannya. Jadi semua pihak harus saling bersinergi gitu ya. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya mengenai tema dekarbonisasi beserta isu-isunya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.